Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil muhtarihi man da'ana ilaihi bil itni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babir rahmatillah adada ma fi ilmilah salatan wa salaman daimaini bidawamin wakillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Lalu pas selawat teriring salam tercurah kepada mahabbah kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan kitab Akhlaqul Banin yang mana pada kesempatan ini kita membahas pada pelajaran yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahih muallif rahimallahu taala wa adama nafa'na bihi wa bi ulumikum fid darain amin. Hadza wa qad qara'ta ayyuhal hadza wa qad qara'ta ayyuhal tilmidul mahbub al-juz al-awwal min hadha kitab wa an tafa'ta bihi wa dunaka hadal juz tsani wa tafahhamahu tamaman wa a'mal bima fihi litakuna minal muhlihina allazina hasunat akhlaquhum wa tahadzabat nufusuhum fafazu bi khairatid dunya waddin. Yang mana pada pelajaran yang kelima ini, bagian yang kelima ini di sini menjelaskan bahwa kita telah membaca pada juz yang pertama pada kitab Akhlaqul Banin yang mana begitu panjang lebar dijelaskan isi daripada kitab tersebut. Dan saat ini yang sedang kita baca yakni kitab pelajaran juz yang kedua. Mudah-mudahan dari kajian Akhlaqul Banin di dalam kitab juz yang pertama dan juga pada kesempatan kali ini kita sedang bahas di dalam kitab Akhlaqul Banin juz yang kedua ini. Mudah-mudahan sebelum kita melanjutkan daripada pembahasan yang inti dan pokok, mudah-mudahan ya di juz yang kedua ini ya yang sedang kita pelajari ini mudah-mudahan mendapatkan kesempurnaan pemahaman di dalam kita berakhlak dan juga kita bisa mengamalkan ya daripada akhlak tersebut, lalu kita akan mendapatkan akhlak yang baik serta juga kita akan bisa mengamalkannya dan kita akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Artinya dari kajian yang sudah dijelaskan di dalam kesempatan yang lalu ya, pada kajian kitab Akhlaqul Banin juz awal dan juga saat ini nanti insyaallah akan dibahas pasal demi pasal mengenai tentang bagaimana kita berakhlak yang baik. Maka muallif
pengarang kitab ini berharap semoga kita bisa mendapatkan pemahaman akhlak yang baik, dan juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya setelah beramal daripada yang telah kita pelajarin ini, dan mudah-mudahan amal itu bisa membekas terhadap diri kita, membekas di dalam kehidupan kita di dunia, dan membekas di dalam kelak nanti kita di akhirat. Artinya semua itu ya tergantung apa yang kita kerjakan ya. Kalau kita menuai ke pekerjaan yang buruk, kita juga akan mendapat keburukan dari pekerjaan itu. Tapi kita bekerja pekerjaan yang baik, kita juga akan menuai hasil daripada kebaikan itu sendiri. Ya, paling tidak kita akan dijelaskan di dalam awal bagian yang pertama bahwa orang yang berakhlak yang baik, maka dia akan mendapatkan perhatian baik dari keluarga, tetangga, ya, dan lingkungan sekitarnya. Bahkan dia akan mendapatkan perhatian dari Sang Maha Pecinta, Sang Maha Pencipta ini, Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berakhlak yang baik tidak akan rugi. Justru sebaliknya, orang yang mempunyai akhlak yang buruk akan rugi selama-lamanya. Maka dari itu, ayo kita biasakan bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena di dalam kalam hikmah dinyatakan bahwa manjalas janas. Kita ini tergantung kepada siapa kita duduknya. Kalau kita duduknya dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan menular kebaikan tersebut, walaupun kita bukan orang baik, tapi kita akan mendapatkan bau harum daripada perkumpulan tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita duduk dengan orang yang tidak baik, paling tidak kita walaupun tidak berbuat buruk paling tidak kita akan menuai, ini anak duduk sama orang yang nggak benar, udah pasti deh. Nah, seperti itu. Apalagi terlebih-lebih lama kelamaan dia akan mengikuti daripada tabiat, daripada tingkah laku yang apa yang dia duduk tersebut. Dan makanya ayo biasakan kita duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang saleh, para guru-guru kita. Ya, kalau kita ingin menulari daripada kebaikan tersebut, ya. Karena sebagaimana dijelaskan, diibaratkan bahwa seperti kita ini seperti rambutan yang hijau. Ya, rambutan hijau itu tidak ada harganya. Kalau nggak ada harganya, hijau, asem. Tapi rambutan hijau itu akan berharga kalau rambutan tersebut satu ikat dengan rambutan yang merah. Artinya kalau rambutan tersebut satu ikat dengan rambutan yang merah, nggak mungkin ini yang hijau pilihin dipetik, nggak mungkin. Dibawa dulu deh, diangkat dulu deh, dihargain dulu lah, ya. Walaupun nanti juga mungkin bakalnya dibuang, tapi dihargain dulu, ada harganya, ya. Artinya kalau kita duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, walaupun kita ini belum menjadi orang yang soleh, paling tidak kita akan kebagian daripada bau keharumnya orang-orang yang soleh, ya. Sekali lagi, maka dari itu ayo sebelum kita membahas pembahasan yang berikutnya, yang insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas tentang kewajiban seorang anak terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita seorang hamba nih ya wajib ya untuk kita beradab, wajib untuk kita bertingkah laku, beretika yang baik terhadap Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berikut kita akan bahas panjang dan lebar dari pelajaran ini, ya. Dan mudah-mudahan apa yang telah dibahas ya dari pelajaran yang pertama, bagian yang pertama sampai bagian yang kelima ini, terakhir ini, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita
memberikan ya kemudahan kepada kita untuk kita bisa terus meningkatkan kualitas akhlak kita ya. Kenapa? Karena dijatakan kalam hikmah bahwa manjada wajah, siapa orang yang bersungguh-sungguh dia akan dapatkan apa-apa yang dia inginkan ya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh ya, kalau kita bersungguh-sungguh dalam kebaikan, jadi nggak ada alasan saya nggak bisa baca doa ini, saya nggak bisa seperti ini, saya nggak bisa ya. Sebagaimana dikisahkan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hajar ya, beliau itu menjadi seorang maha guru, menjadi seorang yang terkenal ya, seorang yang alim, ulama besar. Itu bukan dari kecil dia belajar, dia sudah tua, dia sudah dewasa ya, dia belajar dengan guru-guru sampai dia hampir putus asa. Kenapa? Karena dia pikir belajar yang sudah dapat umur ini beda dengan belajar yang masih anak-anak. Ternyata beliau sedang merenung, sedang nazar, dia duduk ya. Di situ waktu itu dia melihat, memandang ada sebuah batu ya. Batu, dia melihat batu itu tertetes dengan tetesan air. Di situ batu, mungkin saking lamanya tertetesi air, itu batu mulai berbentuk ada legokan. Maka Al-Imam Ibnu Hajar beliau terbetik dalam hatinya, subhanallah, batu itu keras, air itu lembut. Itu batu yang keras aja bisa terbentuk dengan air yang lembut. Kenapa? Karena sering setiap hari tertetesi daripada air tersebut. Maka disitulah terpanggil Al-Imam Ibnu Hajar untuk sungguh-sungguh dia belajar, mendatangi guru-guru. Karena apa? Karena dalam kalam hikmah dijelaskan, fadlillahil wasi', rahmat Allah itu luas, karunia Allah itu luas bagi hambanya yang mau berusaha untuk mendapatkan karunia itu ya, mendapatkan rahmat tersebut luas. Maka ayo ya, kita bersungguh-sungguh meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ambil contoh, ada orang mungkin di antara kawan kita ya, dia rumahnya jauh dari masjid, lalu dia tidak pernah melakukan sholat subuh. Ditanya oleh kawannya, kenapa antum begitu gampangnya, begitu mudahnya ya, tidak mau melaksanakan sholat subuh? Ana lihat antum rajin melaksanakan sholat zuhur, asyar, maghrib, isya. Kenapa kok subuh berat? Iya, aku berat melaksanakan sholat subuh karena aku tidak bisa membaca doa qunut karena aku jauh dari masjid ya. Terus aku nggak bisa baca doa qunut. Katanya orang yang di saat sholat subuh dia nggak baca doa qunut di dalam madhab Syafi'i, maka sholatnya tidak sempurna. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan daripada doa qunut tersebut ya. Kenapa? Saking wajibnya ya, sampai di dalam madhab Syafi'i, orang yang tidak membaca doa qunut dia harus menggantinya dengan sujud syahwi. Kata saudaranya, kata kawannya yang beliau senantiasa duduk, sering hadir di dalam majelis, dia mendapatkan wejangan daripada guru-gurunya. Dikatakan begini, nggak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan sholat subuh. Makanya antum datang ke majelis, duduk dengan guru-guru ya. Jadi nggak ada alasan. Kenapa? Karena berusaha, karena antum nggak ada kemauan ya, nggak ada kemauan untuk apa? Untuk belajar. Coba kalau antum ada kemauan untuk belajar, datengin guru-guru, minta catatin doa itu. Boleh doa itu dibaca, ditempel di depan tempat sholat kita sambil kita membaca. Boleh, nggak apa-apa ya. Karena antum nggak ada kesungguh-sungguhan, maka ya sudah, akhirnya selama ini antum sudah meninggalkan kewajiban sholat subuh. Kalau doa kunutnya saja yang dibaca oleh Nabi itu sangat penting, sampai menjadikan sunnah muakkadah, karena Nabi tidak pernah meninggalkan doa kunut. Karena itu doanya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa doa kunut itu ya. Lihat
Berarti kalau begitu doa kunutnya saja sudah seperti wajib, apalagi sholat subuhnya kayak apa? Karena keutamaan daripada sholat subuh itu sangat luar biasa. Yang dijelaskan di dalam riwayat hadis bagaimana keutamaan daripada kita melaksanakan sholat subuh. Maka dari itu, ayo kita bersungguh-sungguh di dalam kita meraih kebaikan, dan kita bersungguh-sungguh di dalam kita mendekati daripada majlis-majlis yang baik, paling tidak sambil kita belajar, menyempurnakan akhlak kita yang mungkin akhlak kita yang tadinya tidak baik, menyempurnakan jadi baik. Juga kita biasakan kita duduk dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, sehingga kita terbiasa untuk kita berbuat baik. Kita sudah tidak canggung lagi, sudah tidak ada jengak lagi kalau kita melakukan perbuatan yang baik. Sebagaimana ada seorang sahabat, dia datang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau ditanya oleh Nabi, "Wahai sahabatku, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini?" "Alhamdulillah, aku dalam keadaan sehat walafiat." "Terus bagaimana setelah kamu ini sekarang memeluk agama Islam?" Dia katakan, "Wallahi, demi Allah, wahai Rasul, setelah aku masuk agama Islam, aku cinta dengan orang-orang yang baik, terutama engkau, wahai Rasulullah. Aku rindu apabila aku tidak bertemu dengan orang baik. Artinya aku rindu kalau aku sehari tidak bertemu denganmu, ya Rasulullah. Bahkan aku selalu melakukan perbuatan yang baik, dan aku sedih kalau aku sehari tidak bisa berbuat perbuatan yang baik." Kata Nabi, itulah orang yang sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang diberikan kemudahan, diberikan rasa sedih apabila beliau tidak bisa duduk dengan orang-orang yang baik. Apabila beliau tidak iri kalau ada orang bisa berbuat baik, dia iri. Aduh, kenapa aneh, kenapa saya enggak bisa. Terus dia sedih kalau sehari tidak bisa berbuat baik, Nah, itulah ciri-ciri orang baik. Maka sebaliknya, ciri-ciri orang jahat berarti orang yang senang duduknya dengan orang-orang yang jahat, dengan penjahat, dengan orang yang enggak benar. Lalu apa? Orang itu kayaknya dia sehari enggak ketemu orang jahat, kayaknya rugi. Bahkan dia sehari kalau dia ada iri, dia punya sifat iri kalau dia sehari tidak bisa berbuat kejahatan. Bahkan dia sedih kalau dia sehari tidak bisa berbuat kejahatan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang jahat, maka kembali kita diselamatkan oleh Allah taala di tempat-tempat yang baik, dan kita dikumpulkan dengan orang yang baik, dan kelak kita akan dikumpulkan manusia yang dipilih oleh Allah taala, Sayyidis Muhsinin, pemimpinnya orang baik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan pembahasan ini atau kesimpulan dari pembahasan pelajaran yang pertama ini mudah-mudahan manfaat untuk antum, khususnya untuk al-faqih pribadi. Demikian, kurang lebih maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.